Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Rafael 5. Kali ini aku mau menjawab pertanyaan di video yang kemarin tentang injeksi hormon testosteron. Pertanyaan dari teman kita yaitu, apakah suntik injeksi testosteron bisa langsung di testis, Pak? Biar obatnya tepat sasaran. Oke, maaf sebelumnya aku bukan bapak-bapak, usia masih 20 tahun ya, 7 tahun yang lalu. Oke, jawabannya tidak bisa dilakukan injeksi di testis. Sangat berbahaya sekali, karena sangat berbahaya sekali. Alasannya yang pertama, itu bukan salah satu rute dari injeksi atau lokasi tempat injeksi. Karena lokasi injeksi intramuskular, intravena, subkutan, dan ada intrakutan, seperti video-video yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Apabila kita lakukan injeksi di testis itu, contohnya injeksi hormon testosteron tadi, malah di situ bukan akan membuat hormon testosteronnya meningkat, tetapi akan menurun. Kenapa demikian? Karena saat kita melakukan injeksi, kita kan menusuk jarum itu ke dalam testis. Sedangkan testis itu penghasil hormon testosteron dan juga sperma. Saat kita tusuk jarum ke dalam testis itu, yang pertama rasanya akan sangat sakit sekali, sangat nyeri sekali. Yang kedua akan terjadi peradangan di situ, sehingga terjadi peradangan, membengkak, dan pembuluh darah di situ banyak pembuluh darah yang kecil-kecil, pembuluh darah vena dan arteri akan pecah dan juga mengganggu penghasil hormon testosteron. Malah hormon testosteronnya akan semakin sedikit karena tempat penghasil hormon tadi terganggu, dan juga penghasil sperma juga terganggu, sehingga beresiko terjadinya pengurangan kesuburan dan juga bisa-bisa mandul. Makanya itu testis itu merupakan alat yang sangat vital sekali, teman-teman. Harus kita ingat, di testis itu tempat penghasil hormon, bukan tempat yang membutuhkan hormon testosteron itu, tapi di situ tempat menghasilkannya. Jadi makanya itu kita tidak perlu injeksi ke situ, karena di situ tempat menghasilkan hormon dan dia tidak membutuhkan hormon testosteron di situ. Yang membutuhkannya di mana ya? Di organ-organ tubuh kita. Seperti yang kita jelaskan kemarin, hormon testosteron itu dia kan bersifat anabolik untuk membentuk jaringan. Jadi yang dibutuhkan ya di otot, di organ-organ tubuh yang lain, bukan di situ. Di situ dihasilkan dan dibawa ke seluruh tubuh oleh darah. Darah sebagai alat transportasi di dalam tubuh yang membawa nutrisi, oksigen dibutuhkan oleh tubuh lainnya ke seluruh tubuh. Dari situ kita bisa paham rute-rute injeksi itu, kenapa harus di otot, kenapa harus di pembuluh darah, dan kenapa harus di subkutan. Jadi cara kerjanya begini, kita injeksikan di otot, testosteron di otot. Di dalam otot itu kan ada pembuluh-pembuluh darah kecil ya. Dan saat obatnya masuk ke dalam otot, dia akan diserap oleh pembuluh-pembuluh darah dan akan dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, karena darah tadi adalah alat transportasi. Itu mengapa kita harus injeksinya di tempat-tempat yang sudah ditentukan, seperti pembuluh darah, otot, dan juga subkutan. Cuman bedanya kalau di pembuluh darah kita injeksinya langsung ke dalam, obatnya akan langsung masuk ke dalam darah dan langsung akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sedangkan kalau kita masukkan ke dalam otot, akan lebih lambat sedikit lagi dibandingkan di intravena atau di dalam pembuluh darah tadi. Karena dia di otot itu adanya pembuluh darah kecil dan penyerapannya akan lebih lama dibandingkan pembuluh darah intravena tadi. Sedangkan di jaringan lemak itu pembuluh darahnya penyerapannya lebih lambat lagi dibandingkan yang di intramuskular. Oke teman-teman, jadi itu alasannya kenapa tidak boleh diinjeksikan di testis. Oke, sekian video dari saya, semoga teman-teman mengerti. Apabila ada masukan boleh tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.